Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelaah berbagai hal dalam agama kita untuk menguatkan karakter keislaman, keimanan dan ketakwaan dalam diri kita untuk menjadi bekal yang akan menopang kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat beliau, dicontohkan juga oleh generasi setelahnya, para tabi'in, kemudian tabi'in, yang disebut dengan khairul qarni, sebaik-baik generasi. Maka kita, generasi yang datang jauh setelah mereka, tentu harus melihat bagaimana cara hidup, bagaimana karakter, bagaimana mereka, orang-orang yang disebut sebagai generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menapaki kehidupan, sehingga mereka meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kalau dibilang kebahagiaan karena kekayaan, kita lihat dalam sejarah, mereka bukan orang yang kaya semuanya. Ada yang kaya, ada yang tidak. Ada yang bahkan jatuhnya miskin. Imam Abu Hanifah misalnya orang kaya. Tapi Imam Syafi'i, beliau hidup sederhana. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia dalam kondisi apapun kehidupan mereka. Ini yang kita inginkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah nanti. Zat yang kita sembah di alam dunia, lalu ia menjauhkan kita dari api neraka, mengumpulkan kita dengan hamba-hambanya dan memasukkan kita ke dalam surganya, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita dalam setiap helaan nafas kita dalam kehidupan ini. Hadir jamaah, sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini dalam program Hikmah saya ingin mengangkat tentang menguatkan iman kepada Yaumul Mahsyar. Kita tahu
ending dari kehidupan dunia yang kita tempati hari ini adalah kehancuran. Sebagaimana yang di episode sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang tiupan trompet ya, atau sangkakala. Ya. Tiupan itu begitu dahsyat, mengejutkan dan menghancurkan. Nah, itu ending dari kehidupan dunia, akhir dari kehidupan dunia ini. Dalam skala makro ya akan ada masanya nanti gunung yang kita lihat hari ini, bangunan tinggi yang ada ya, di kota-kota besar, lautan luas yang kita lihat, semuanya akan porak-poranda hancur. Ya, akan ada masanya ya, meskipun kita mungkin tidak mengalaminya ya. Atau orang-orang beriman tidak akan mengalaminya. Tetapi yang pasti ya, kehancuran dalam skala mikro ya akan kita rasakan. Akan dirasakan oleh semua orang ya, yang dimaknai sebagai kematian ya. Karena kematian kan itu kehancuran ya, dalam skala yang mikro ya, kalau dibandingkan dengan kiamat ya. Gagal fungsi organ tubuh gagal ya, tidak berfungsi dengan baik ya, jantung ya, gagal jantung, gagal ginjal sebutlah ya, asam lambung, semuanya itu kan bentuk kehancuran. Dan itu kemudian ya, kehancuran dalam skala makro dan mikro tadi yang pada akhirnya kemudian akan menggiring manusia kepada satu alam, satu tempat, satu keadaan yang disebut sebagai yaumul mahsyar. Akan ada satu waktu, satu hari ya, dalam kehidupan setiap manusia ini di mana dia akan menghadiri apa yang disebut dengan yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Ini yang akan kita telaah, telusuri, dan mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita di dalam hidup ya, dan kemudian menyempurnakan keislaman kita. Karena kan perintahnya udkhulu fi silmi kafah, masuklah ya ke dalam Islam secara sempurna ya. Ini yang kita lakukan. Terkait dengan keimanan ya, atau keyakinan akan adanya yang disebut dengan yaumul mahsyar ya, atau hari di mana manusia berkumpul semuanya ya. Yaumul mahsyar itu hari perkumpulan ya, artinya hari perkumpulan di mana semua manusia dari mulai yang pertama hidup di alam dunia ya, nenek moyang kita, kakek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa ya, Sayyidah Hawa, sampai nanti manusia yang terakhir lahir ke alam dunia. Ada manusia terakhir ya yang lahir ke alam dunia ya. Dikumpulkan semua ya di hari itu ya, bahkan tempatnya ya dalam terminologi bahasa kita disebut sebagai padang mahsyar. Padang itu artinya lapangan ya. Mahsyar tempat berkumpul ya. Padang mahsyar lapangan di mana kita akan berkumpul. Harinya disebut yaumul mahsyar, tempatnya kita sebut sebagai padang mahsyar. Hal tersebut ya bisa kita lihat di dalam sebetulnya dalilnya banyak ya. Tapi yang kita nukilkan di sini hanya beberapa ayat saja. Yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Maryam ya. Surah Maryam ayat yang ke-85 dan ke-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan mengabarkan kepada kita satu peristiwa besar yang akan dialami oleh seluruh manusia. Dan ini masuk ke dalam kategori berita gaib. Dan ini menjadi rahmat bagi kita kaum muslimin. Di tengah umat agama lain gelap, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka mati. Kita umat Islam, Allah detailkan bagian demi bagian, step by stepnya, kejadian demi kejadian, bahkan apa yang diucapkan oleh manusia, sebagian manusia, sebagian kecil, sebagian besar, Allah rinci detailkan di dalam Al-Quran.
Dan itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi peringatan juga bagi kita agar kemudian jangan sampai kita menjadi sosok yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di yaumul mahsyar nanti, di akhirat nanti sebagai orang yang kemudian sengsara. Harus menanggung ya azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ya. Ingatlah. Jadi ini harus menjadi prinsip, harus menjadi keyakinan yang selalu tertanam dari dalam jiwa kita, sanubari kita. Ya. Ingatlah akan satu masa, kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Di mana hari itu kami kumpulkan. Ya, kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah yang Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih, ya. Wafda ya, sebagai rombongan yang terhormat. Jadi akan ada satu masa, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa itu ada sekelompok orang, ada serombongan orang yang hadir dalam perkumpulan di hari itu. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan penghormatan kepada mereka, ya, sebutan kepada mereka sebagai rombongan terhormat. Ini lagi ramai sekarang G20 ya. Berkumpulnya 20 negara-negara maju ya, negara-negara maju dan berkembang ya. Itu setiap negara mengutus rombongan ya, pakai pesawat. Dan ketika sampai di Indonesia, mereka diperlakukan sebagai rombongan terhormat. Fasilitasnya first class, ya. Layanannya VIP, ya, very very important person. Karena mereka ya, sudah diumumkan, ya, diketahui, dikabarkan sebagai rombongan terhormat. Karpet yang digelarnya karpet merah. Hotel yang disediakannya hotel di atas bintang 5 ya. Kalau ada bintang 7 ya, pusing kali ya. Sediakan. Nah, itu kan gambaran kehidupan kita. Nah, nanti di yaumul mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, ada rombongan-rombongan ya. Ada delegasi-delegasi yang Allah sifatkan sebagai delegasi terhormat, rombongan terhormat. Lalu kemudian di ayat yang ke-86 Allah tegaskan lagi ya. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan ada lagi gitu. Nah, itu kan tadi satu golongan, ada satu kondisi, ada rombongan yang disebut sebagai rombongan terhormat. Ya, dan selain dari rombongan terhormat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu kelompok, satu golongan, satu rombongan yang Allah sebut apa? Wa nasukul mujrimin. Nah, mereka disebut Allah sebagai rombongan ya, kelompok pendosa, pendurhaka. Ya, yang satu kelompok terhormat. Yang satu lagi ini kata Allah sebut sebagai mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang gemar berbuat dosa. Maka ya orang hina itu. Dan karena kehinaan yang mereka sandang dalam diri mereka, orang-orang yang durhaka ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan digiring ila jahannam wirda. Mereka digiring yang didorong, dipaksa masuk ke dalam neraka jahanam wirda, dalam keadaan kehausan. Kalau orang yang terhormat tadi ya namanya juga kelompok terhormat, ya, nggak ada kurang apapun. Tetapi pada mereka yang Allah sebut sebagai pendurhaka, orang-orang yang hina, suka berbuat dosa, ya, sudahlah dipaksa ke dalam neraka, ya, sudahlah dalam kondisi dahaga dan haus, begitu. Lalu kemudian digiring ke dalam api neraka. Makanya dalam Islam kan ada syariat puasa. Ya. Kita orang Islam ini pasti ngerasain deh gimana rasanya haus. Ya. Ada orang yang punya prinsip, saya mah, ya. Kalau kata bapak saya, gue mau mendingan nahan lapar daripada nahan haus. Ya, karena haus itu sebuah kondisi dan keadaan yang luar biasa menyiksa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa agar kita rasakan.
Coba rasain deh nggak minum seharian. Nah, gimana rasanya itu kira-kira? Wow, apalagi kalau saumnya di negara yang suhunya panas ya, seperti di Arab ya. Rasulullah SAW ngerasain itu. Lagi musim panas, puasa disuruh perang lagi. Nah, itu kan bagaimana itu ya, kita bisa menggambarkan, mengilustrasikan penderitaan. Nah, akan lebih berat lagi ketika itu ada di Yaumul Mahsyar. Nah, jadi kalau nggak mau ngerasain lagi hal yang sama begitu ya, rasa haus yang luar biasa itu, maka jangan sampai kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini kita lalui ya sebagai orang yang disebut Allah sebagai mujrimin, orang yang suka buat dosa, orang yang disebut sebagai durhaka ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita harus pahami. Lalu kemudian dalil berikutnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ya. Surah Al-Isra ini surah yang ke-17. Ayat yang ke-97 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukma wa summa. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sya'ira." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Ya, bahkan ditafsirkan oleh para mufasir, cara Allah mengumpulkan itu diseret. Ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ya. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat itu atas wajah mereka. Ya, para mufasir menyebutnya ini diseret mukanya. Jadi karena menolak kan, orang kalau nolak kan jatuh tuh ya. Karena nggak mau ditarik-tarik begitu, jatuh tersungkur ya. Ya, mukanya ke tanah ya, diseret. Paksa ini menggambarkan sebuah kondisi di mana orang hari itu nggak mau ya. Nggak mau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak mau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan. Kaget ternyata ada hari kiamat. Kaget ternyata ada Yaumul Mahsyar, ada di mana hari manusia hidup lagi dan dikumpulkan. Nah, terjadi penolakan perlawanan, Allah seret. Ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Kami kumpulkan mereka ya, dengan diseret wajahnya, umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta ya. Dalam keadaan buta, kemudian tuli dan bisu. Dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Dan Allah tegaskan, ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah ketika itu jahannam. Jadi mereka menolak ya, menolak untuk ditarik, menolak sampai ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambahkan lagi bagi mereka nyalanya. Nah, ini sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa neraka itu tidak akan ada matinya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalakan neraka itu. Ya, disebutkan di dalam surah As-Saff kalau nggak salah ya. Di situ surah Tahrim ya. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia. Jadi manusia ini Allah jadikan sebagai bahan bakar untuk menyalakan neraka. Wal hijarah, dan batu. Nah, ada ayat yang menyebutkan ya manusia itu tidak akan mati karena mati sudah selesai ceritanya ya. Kematian kita di alam dunia itu sudah menjadi penutup atas kematian. Tidak ada lagi kematian. Kulitnya hangus diganti yang baru, terus begitu. Nah, ini menjadi sebuah penegasan lagi bahwa memang tidak akan padam api neraka itu. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Kahfi ada juga ayat
yang menegaskan bagaimana atau adanya yaumul mahsyar itu adalah sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Asal dia manusia, mau kayak gimana pun kondisi dan keadaannya gitu. Pokoknya statusnya kalau dia manusia begitu, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan, tidak akan ada yang ditinggalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, redha tidak redha, kalau statusnya manusia disebut sebagai manusia akan Allah kumpulkan. Allah akan hadirkan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berada di tengah-tengah kami. Beliau menyampaikan dalam khutbahnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kalian akan dikumpulkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Anbiya ayat yang ke-104. Beliau mengatakan, membacakan kalimat itu, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Dulu kita lahir ke alam dunia memang dalam kondisi enggak pakai air, enggak pakai apa-apa, telanjang dan belum dikhitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi itu semuanya. Enggak pakai baju sehelai, enggak ada kain benang yang menutupi tubuh kita sehelai pun. Tidak ada alas kaki, nyeker, bahkan dalam kondisi tidak berkhitan yang laki-laki. Dalam hadis lainnya Sayyidah Aisyah sampai mengatakan malu, aduh malunya ya Rasulullah kalau begitu. Kata Rasulullah SAW, ya, pada hari itu orang sibuk dengan urusan masing-masing sampai lupa dengan malu. Sampai lupa untuk melihat aurat orang. Nggak kepikiran melihat aurat orang karena orang sibuk dengan nasibnya. Jadi nggak ada orang yang mikirin aurat, melihat pemandangan itu enggak. Semuanya fokus antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak kepikiran lagi siapa di samping saya, siapa di depan saya di belakang. Nggak kepikiran lagi. Karena fokus kita adalah bagaimana nasib kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirip-miriplah ketika di sekeliling Ka'bah, di keliling Ka'bah, sekitar Ka'bah. Fokusnya ke Hajar Aswad. Lu enggak tahu tuh di samping ini siapa, samping siapa. Fokus kita bagaimana sampai ke Hajar Aswad. Saya pernah ngerasain itu. Apakah di samping kita ini cantik, jelek, enggak kebayang. Bahkan bau aroma tubuhnya pun enggak kecium. Karena fokus kita itu adalah Hajar Aswad. Kurang lebih demikianlah ya. Ketika kita di Yaumul Mahsyar nanti, dalam kondisi semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa busana, telanjang bulat, bahkan yang laki-laki tidak dikhitan, maka seperti itulah keadaan kita, tidak peduli, tidak tahu, tidak aware dengan keadaan sekeliling kita. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Insya Allah itu adalah hari yang berat, ya, bukan hari yang ringan. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya makhluk pertama yang akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Ya, karena Nabi Allah Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah, kekasih. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang yang pertama diberikan, makhluk pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim akan didatangkan dengan beberapa orang dari umatku. Kemudian orang-orang itu diseret ke arah kiri, ya maksudnya ke arah neraka, maka aku pun bertanya, ya kata Rasulullah SAW, wahai Tuhanku, bukankah mereka adalah sahabat-sahabatku? Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka adakan sepeninggalan. Maka aku katakan, sebagaimana seorang hamba yang saleh, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam, ya,
yang kaulnya atau ucapannya ya disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surahnya itu surah Al-Maidah ya, ayat yang ke 117 di mana Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ucapan dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang menguasai mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, in tu'azibhum fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, ya, dan sekiranya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Rasulullah SAW berkata, maka dikatakan kepadaku bahwasanya mereka telah kembali ke belakang, murtad. Jadi kata Rasulullah SAW, ya ada orang yang Rasulullah kenal, ya, Rasulullah tahu begitu ya, dan bahkan dianggapnya sebagai sahabat, tapi kemudian diseret ke dalam neraka. Ya, pada hari Yaumul Mahsyar itu, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa tadi ya, in tu'azibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau menyiksanya sesungguhnya dia adalah hambamu. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ini tidak berlaku bagi dia karena dia telah murtad. Nah, jadi dia sudah melepaskan status penghambaannya kepada Allah. Bisa dibayangkan ya, di zaman dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketaatannya, kesalehannya sampai dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Mungkin rajin salawatnya, ya, rajin baca hadisnya, faham hadisnya, sampai Rasulullah mengenalnya sebagai sahabat. Tetapi kemudian dia murtad. Nah, maka kemudian ibadahnya, ketaatannya tidak berguna, ya. Tidak berguna untuk menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hatim dan juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sebuah hadis yang disebutnya sebagai hadis hasan sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya begini, kalian akan dikumpulkan dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang, berjalan kaki dan tidak dikhitan. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa kemudian salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lain?" Maka Rasulullah menjawab, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Atau Rasulullah bersabda, mereka tidak disibukkan dengan urusan melihat aurat yang lain. Di dalam surah Abasa ditegaskan, ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan dirinya. Udah gak kebayang lagi ya, siapa di depan, di belakang, apa itu aurat. Gak ada lagi ceritanya mau nyari siapa gitu ya. Mungkin dulu ngefans ya di dunia sama artis ya, wanita atau artis lelaki. Kepikiran gitu di akhirat nanti, wah ini kesempatan nih ya mau nyari. Gak akan ada ceritanya begitu. Karena jalannya, dead endnya, jalan buntunya adalah kalau nggak ke surga atau ke neraka. Nggak ada orang yang mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak ada urusan lain selain bagaimana pada hari itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga pernah meriwayatkan ya, terkait dengan bagaimana ya respon istri Rasulullah SAW
Ya, cuman di dalam hadis ini beliau menegaskan yang dimaksud di situ adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang bertanya, yang berkata, wahai Rasulullah, para laki dan wanita sebagian dari mereka melihat aurat sebagian yang lain. Nah, itu. Karena yang kepikir kan begitu ya, nggak pakai baju, telanjang, bahkan sampai detail Rasulullah sebut yang laki-laki tidak ada khitan. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau gitu yang perempuan yang laki-laki sedang melihat aurat. Maka Rasulullah menjawab, urusan ya, di Yaumul Mahsyar pada hari itu lebih dahsyat daripada memikirkan hal itu. Di dalam hadis yang lain Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah, bagaimana orang kafir akan dikumpulkan dalam kondisi berjalan dengan wajah pada hari kiamat?" Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, "Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim," tadi. Bahwa ada orang yang Allah kumpulkan di atas wajah mereka. Maka orang ini bertanya, Nabi SAW menjawab, bukankah zat yang telah membuatnya berjalan dengan kedua kakinya di dunia mampu juga membuatnya berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Sedangkan di dunia aja bisa orang jalan pakai kaki. Siapa yang jadiin itu? Allah. Kalau dipikir-pikir kan, ya, ada konsep robot ya. Orang bikin robot humanoid ya, robot manusia. Untuk bisa tegak ya, kemudian berjalan melangkahkan kaki seperti manusia, itu sistemnya rumit. Dan tidak seperfect bagaimana kita manusia berjalan. Kalaupun ada begitu rumit teknologinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menjadikan kita bisa berjalan di atas kaki kita tanpa ada kabel, tanpa ada bensin, baterai, itu enggak ada. Sistem perkabelan seperti robot itu tidak ada. Allah sanggup menjadikan. Maka lebih sanggup lagi bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang berjalan pakai muka. Mukanya dipakai jalan. Nah, kayak gimana bentuknya? Wallah alam, kita akan lihat nanti di Yaumul Mahsyar. Mudah-mudahan bukan kita yang diperlakukan seperti itu ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari An-Nu'man bin Sa'ad, ia berkata, dahulu kami duduk di dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dia membaca ayat surah Maryam ayat yang 85 tadi. Di mana kata Allah, ya kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat. Lalu kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak demi Allah ya. Mereka tidak dikumpulkan dengan berjalan kaki. Para utusan juga tidak dikumpulkan dengan berjalan kaki, tetapi mereka dikumpulkan dengan menunggang unta yang para makhluk tidak pernah melihat unta yang semisal itu. Di atas unta itu ada pelana dari emas. Mereka naik di atasnya hingga tiba di pintu-pintu surga. Jadi bagaimana Sayyidina Ali menggambarkan ada orang yang di dalam surah Maryam itu kan dikatakan kalau orang-orang bertakwa itu Allah kumpulkan mereka dan mereka mendapat gelaran sebagai rombongan terhormat. Maka ilustrasi yang dibayangkan para sahabat berkumpul berjalan kaki. Maka kata Sayyidina Ali, tidak demi Allah. Utusan terhormat ini, orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang yang Allah putuskan masuk ke dalam surganya Allah nanti tidak berjalan kaki menuju ke gerbang surga. Tapi ada tunggangan yang digambarkan oleh Sayyidina Ali sebagai unta. Unta itu tunggangan lah begitu ya. Yang tidak pernah dilihat makhluk ya. Di dunia ini semisal itu. Ya berarti kan bukan ya nggak jelas kan seperti apa, tapi itu akan jadi tunggangan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hatim memiliki riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ada suatu hari ya, di dekat Rasulullah SAW kemudian membaca surah Maryam itu yang ke-85. Kemudian dia berkata, aku mengira bahwa utusan itu tidak lain datang dengan berkendaraan wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya mereka apabila keluar dari kuburnya, segera disambut oleh unta putih yang memiliki sayap.
Di atasnya ada pelana dari emas dan teracaknya adalah cahaya berkilauan. Setiap langkah teracaknya mencapai jarak sejauh mata memandang. Kemudian mereka sampai pada satu pohon yang dari akarnya memancar 2 mata air. Lalu mereka meminum satu dari kedua mata air itu. Maka bersihlah perut mereka dari kotoran. Setelah itu mereka mandi dengan mata air yang lainnya. Maka kulit dan rambut mereka tidak kusut selama-lamanya. Dan kesenangan senantiasa berada pada mereka. Kemudian mereka berhenti atau sampai di pintu surga. Ketika pegangan pintu yang terbuat dari permata merah telah terpasang. Di atas daun pintu yang terbuat dari emas, lalu mereka pun memukulkan pegangan itu di atas daun pintu tersebut hingga terdengarlah suara lonceng. Ini dramat bagaimana ya ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, keadaan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah lalu masuk ke dalam surga, sedemikian detail. Ya memang itulah sifat Rasulullah SAW ketika bercerita tentang surga. Ya, sahabat ada yang mengatakan seolah-olah kami sedang berada di depannya. Ya, Rasulullah menggambarkan sedemikian detail. Nah, terkait dengan kata wafdan dalam surah ayat ke-80-nya, ayat yang ke-85 surah Maryam ya, yang dimaksud wafdan itu adalah utusan yang terhormat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksudnya adalah utusan yang berkendara. Abu Hurairah mengatakan mereka mengendarai unta. Ibnu Jurayj mengatakan mereka mengendarai unta-unta terbaik. Ats-Tsauri mengatakan mereka mengendarai unta putih kemerahan. Sedangkan Qatadah mengatakan mereka diiring menuju ke surganya. Sedangkan ayat ke-86 surah Maryam yang berbunyi ya, di mana orang-orang yang durhaka digiring ke dalam neraka di dalam keadaan dahaga, maknanya adalah haus atau dahaga yang sampai memutuskan leher mereka. Jadi saking betul-betul haus, itu leher kayak putus rasanya. Insya Allah. Nah, al-wirdu sendiri maknanya adalah sekelompok orang yang mendatangi air. Dan orang yang mendatangi air tentu karena ia mengalami kehausan. Nah inilah dua hal yang amat berbeda di antara dua golongan. Yang satu disebut sebagai golongan yang terhormat. Sementara yang lain disebut sebagai golongan orang yang durhaka, pendosa. Kondisi mereka berbeda, jauh berbeda. Yang satu dalam keadaan senang bahagia, yang satu dalam keadaan susah dan sengsara. Dan itu semua akan disaksikan oleh seluruh manusia pada Yaumul Mahsyar, hari di mana kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu menjadi sebuah harapan bagi kita adalah bagaimana kita ini menyusun kehidupan kita, bertingkah laku di alam dunia ini agar jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam kelompok golongan orang-orang yang Allah akan giring ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, jangan sampai. Dan sebaliknya kita berharap semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan disebut sebagai wafda. Ya, utusan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Delegasi yang terhormat. Ya. Karena ketakwaan, keimanan, kesalehan yang kita jalankan, kita amalkan di alam dunia. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.